warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak, ketemu lagi dengan saya mekanik otodidak. Oke Mas Bro. Jadi di sini saya ingin sharing lagi ya sama teman-teman ya. Lebih tepatnya kita di sini ingin diskusi lagi buat teman-teman ya, buat teman-teman otodidak khususnya ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah simbol, Mas Bro ya, simbol daripada panel monitor. Jadi saya membuat video ini karena saya mendengar waktu saat saya bekerja itu, saya mendengar di radio ya, ada operator ingin memberikan laporan bahwa simbol yang ada di unitnya itu menyala, namun dia tidak bisa menjelaskan itu simbol dalam kondisi apa. Dia hanya bilang simbol transmisi menyala. Nah, iya, yang seharusnya dia bisa menjelaskan oli transmisi low pressure umpamanya gitu loh. Kenapa? Karena cuma yang dibacanya hanya simbol utamanya saja, tidak membaca simbol pendukungnya. Jadi saya pikir ini penting untuk kita pelajari dan kita diskusikan. Agar apa Mas Bro? Agar kita ke depannya ya bisa lebih memahami simbol-simbol yang ada di dalam unit ya kan, dengan mempelajari dasar-dasarnya. Agar apa? Agar kita tahu tingkat bahayanya ya, tingkat bahayanya yang disampaikan oleh simbol itu kepada kita gitu loh. Ya kan, menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa memahami simbol-simbol yang ada pada panel monitor, itu dapat fatal ya, fatal untuk kita sendiri sebagai yang mengoperasikan ya, atau mungkin teman yang sebagai operator, atau juga berbahaya untuk unitnya itu sendiri, akan lebih fatal, kerusakannya akan lebih besar. Baik. Jadi di sini saya juga ingin menjelaskan juga bahwa yang namanya simbol itu menyala, dia itu ada dua kondisi Mas Bro. Yaitu kondisi pertama, dia itu menyala saat operator memang mengaktifkan ya. Memang mengaktifkan. Misal contoh seperti ibaratnya kayak dia kalau di DT itu ada namanya devlog ya. Devlog pengunci gardan. Dia akan menyala pada saat dia diaktifkan. Ya. Dan pada saat dia tidak diaktifkan oleh operator, maka dia akan mati. Oke. Terus yang kedua, kondisi yang kedua, simbol monitor itu akan menyala pada saat ada kelainan di dalam sistem ya, di dalam sistemnya. Maka sensor memberitahukan melalui simbol-simbol itu untuk menyala, bahwa dia memberitahukan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kayak kamu tidak baik-baik saja ya kan. Oke. Jadi sebelum kita cerita lebih jauh Mas Bro ya, cerita lebih jauh. Jadi seperti biasa untuk teman-teman otodidak, jangan lupa selalu siapkan kopi Mas Bro. Agar apa? Agar kita tidak disangka gila. Mantap. Baik, setelah kopinya itu dinikmati ya, jangan lupa dipanasi ya supaya lebih panas gitu lah. Baik, di belakang ini sudah saya gambar Mas Bro. Ini gambarnya manual ya, gambar manual pakai tangan. Karena apa? Karena saya tidak punya laptop ya. HP juga ini HP murah Mas Bro. Jadi tidak mendukung lah untuk bikin gambar menggambar. Terus selanjutnya seandainya pun ada laptopnya ya, ada PC-nya, saya juga nggak bisa. Itu jadi masalah saya. Oke. Jangan lama-lama, kita langsung aja kita diskusikan Mas Bro ya, lambang-lambang yang telah saya gambarkan ini. Semoga teman-teman nantinya paham ya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah lambang-lambang dasar saja. Karena apa? Karena di unit-unit tertentu itu ada lambang-lambang yang lebih ruwet lagi Mas Bro. Ada yang lebih ruwet lagi ya. Seperti misalnya kayak yang pernah saya temui adalah di unit Terek ya, di TA400 Arctic itu. Lambangnya dia tidak banyak yang tidak sama dengan lambang-lambang lain gitu loh. Seperti ya tidak sama, dia banyak yang tidak sama.
Jadi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut lagi khususnya mekanik atau juga operator ya, ya lebih banyak melihat ke buku ya. Di buku itu ada Mas Bro, di shop manual itu ada lambang-lambang itu sudah biasanya lambang-lambang ini ada di manual service, biasanya ada di manual service dan manual operator biasanya ada. Makanya teman-teman operator harus lebih memahami ini ya, dalam lambang ini gitu loh. Oke Mas Bro, dan biasanya juga kenapa ini harus dipelajari ya, harus dipelajari. Ini tidak menutup kemungkinan mekanik dan operator pada saat Anda melakukan tes ya, tes biasanya lambang-lambang ini akan hadir di soal Anda gitu loh. Karena ini wajib, menurut saya mekanik wajib tahu ini, dan operator juga wajib tahu dan wajib paham benar ini. Oke, supaya jangan lama-lama kita pelajari Mas Bro. Ya oke, baik Mas Bro ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini kita harus mengenal dulu Mas Bro ya. Kita harus tahu dulu lambang-lambang dasar daripada yang akan timbul nantinya ya, yang akan timbul di panel monitor Anda, di panel monitor teman-teman ya. Baik, kita di sini kita sudah melihat gambar ya. Ini semua adalah lambang-lambang dasar yang nantinya pada saat ada ketidaknormalan pada komponen ini ya, pada sistemnya dia, maka lambang ini akan memberitahukan Anda bahwa dia bermasalah dengan cara mengaktifkan lambang ini. Oke. Yang pertama di sini teman-teman melihat ada gambar kayak gelas ini ya. Kayak gelas laboratorium. Sebelumnya pernah saya katakan pada teman-teman bahwa apabila teman-teman melihat lambang seperti ini ya pada unit, ini adalah lambang engine ya, lambang engine. Lambang dasarnya engine adalah seperti ini. Oke, terus kita turun ke bawah ya, turun ke bawah ya. Ini ada bulatan, ada gir-girnya ya, otomatis teman-teman paham kalau ini adalah lambang transmisi ya, lambang transmisi. Di bawah lagi ada electrical system ya, gambar aki. Electrical system ini diwakili dengan gambar aki. Oke. Terus selanjutnya di sini ada gambar kotak, lalu dia ada gambar T terbalik. Ini adalah lambang dasar hidrolik Mas Bro. Lambang dasar hidrolik. Jadi lambang dasar hidrolik itu membacanya ini sebenarnya dia ini housingnya ya. Housingnya. Terus ini piston. Nah, ini root, sebenarnya ini root. Makanya dia ini menjadi lambang hidrolik. Oke. Terus yang di bawahnya lagi Mas Bro ya, di bawahnya lagi bila teman-teman melihat seperti ini pada unit Anda atau ditempel, biasanya ditempel di tangki ya, berarti ini adalah lambang oli ya, lambang oli. Oke, selanjutnya di bawah sini ada bulat ya, ada bulatan gini, terus dia ada dalam kurung ya, ada di dalam kurung seperti ini, maka ini adalah lambang dasar brake rem Mas Bro ya, lambang dasar rem. Oke, selanjutnya di sini ada kayak huruf sin ya. Kalau dalam abjad Arab itu dia kayak huruf sin ya, bergelombang gini. Ini otomatis lambang air. Teman-teman paham ini ya, ini adalah lambang air. Oke. Selanjutnya di bawahnya pada lambang dasar daripada panel di sini ada gambar temperatur ya. Temperatur. Ini juga kayak apa ya, kayak gelas lab alkohol gitu ya. Oke, terus di bawahnya lagi Mas Bro ya, sebelah sini ya, ada panah berhadapan yang hampir tabrakan ini. Ini adalah lambang tekanan ya. Di bawahnya lagi, oke, di bawahnya lagi di sini ada kayak T sebelah sini dan T sebelah sana, terus garis tengahnya terputus ya, terputus, biasanya terputus 2 atau 3 dia terputus. Maka ini adalah gambar saringan Mas Bro, filter jenisnya ini. Kalau yang seperti ini jenisnya adalah filter. Oke, naik lagi ke atas. Di sini ada lambang dia tongkat berdiri, lalu ada tanda segitiga ke samping. Segitiga ke samping. Ini menandakan bahwa ini adalah lambang level ya, simbol level. Ya, biasanya lambang-lambang kayak gini dia akan menempel di gelas level, biasanya di gelas level di tangki
tapi bisa juga dia akan timbul di monitor. Tergantung bagaimana sistem daripada unit itu untuk memberitahukan mengaktifkan level. Oke, terus yang di bawah lambang panah memanjang ya, cuma punya satu mata. Ini dia panahnya cuma punya satu mata panah ya. Ini adalah lambang aliran ya, dia menunjukkan dia mengalir. Oke, terus di bawahnya lagi ya, teman-teman sudah paham kalau ini ya, umum saja. Ini adalah tanda seru ya, tanda seru ya. Tanda seru itu tanda peringatan Mas Bro, tanda peringatan. Baik, terus yang di bawah ada model tanda panah ya, tanda panah tapi di ekornya agak melebar. Ini tanda tekanan angin Mas Bro, tanda tekanan angin ya, tanda tekanan angin. Tergantung nanti di mana dia akan aktif ya. Oke, terus kita naik lagi ke atas. Saya tambahkan ini agak kecil aja memang kayaknya, karena ini sama ini sama, ini level juga ya. Artinya dia itu levelnya di sini, dia sudah mentok di sini, artinya levelnya di sini gitu ya. Oke, terus yang terakhir di sini saya kasih steering ya, saya kasih steering. Nah, steering ini juga nanti dia akan timbul pada saat di sistem steering itu bermasalah Mas Bro. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita dari yang pertama dulu, kita pelajari yang pertama dulu Bro. Lambang engine, apabila lambang ini menyala ya, tergantung yang mendukung ini siapa. Tergantung yang mendukung ini siapa. Dari ini ya, yang mendukung dia siapa. Contoh umpamanya, seandainya lambang ini didukung oleh ini ya, oleh lambang air, misalnya begini, didukung oleh lambang air umpamanya ya, umpamanya dia didukung oleh lambang air dan didukung oleh ini, oleh lambang temperatur. Misalnya lambang temperaturnya di sini, anggap di sini lambang temperaturnya ya. Jelek gambarnya ya. Lambang temperatur. Artinya apa? Artinya di sini air ya yang ada di dalam engine suhunya tinggi. Overhead dalam kondisi seperti ini, engine Anda overhead apabila ada diwakili didukung oleh gambar ini ya, gambar temperatur dan gambar air. Artinya suhu air yang ada di dalam temperatur ya, suhu air yang ada di dalam engine itu tinggi. Oke. Jadi selanjutnya, apabila yang mendukung engine itu adalah oli, gambar oli akan ada di sini ya. Gambar olinya akan ada di sini. Maka artinya oli engine overhead ya. Oli temperatur engine overhead. Oke. Dan apabila pada saat ada lambang oli seperti ini Bro ya, lambang oli ini tadi, itu akan didukung oleh, anggap saja ini ya, anggap saja didukung oleh ini, tekanan kanan kiri ini ya. Jadi tekanannya di sebelah sini ya, dia apabila timbul tanda seperti ini ya, lambang engine didukung dengan simbol oli, didukung dengan simbol tekanan kanan kiri, ini artinya oli engine low pressure ya, tekanan oli engine rendah Mas Bro. Apabila lambang seperti ini menyala oleh tekanan oli engine rendah. Oke. Terus apabila yang ini ya, lambang ini nanti kemudian didukung dengan ini ya, dengan filter ini, misalnya di sini dia, misalnya di sini ya,
Artinya lambang seperti ini, tekanan filter oli engine block rendah karena filternya ngeblok. Oke. Terus masih di sistem oli karena memang di dalam masih yang di dalam engine ini lebih dominan oli ya, oli. Jadi apabila lambang gelas ini dia masih ada oli di sini, lalu didukung dengan ini ya, dengan lambang level ini Mas Bro, maka dia akan timbul di sini nanti. Dia akan timbul di sini ya, lambang level itu. Maka ini dibacanya adalah oil level engine low. Ya, berarti oil level engine Anda rendah. Oke. Selanjutnya Mas Bro, selanjutnya di hidrolik ya, kita ke hidrolik ya. Hidrolik apabila dia itu didukung oleh oli, jadi biasanya di sini teman-teman akan melihat timbul dia di sini lambang oli ya. Lambang oli ini akan timbul di sini, dia akan timbul di sini. Lalu dia didukung dengan ini ya, dia didukung dengan temperatur di sini. Biasanya temperaturnya dia akan timbul di sini Mas Bro ya. Maka ini adalah temperatur oli hidrolik panas ya. Temperatur oli hidrolik meninggi. Jadi dalam kondisi oli hidrolik overhead apabila timbul seperti ini. Terus apabila dia dilengkapi dengan sensor yang bagus dalam satu sistem, dia akan dilengkapi seperti ini ya, akan didukung oleh ini, misalnya didukung oleh ini dan ada sistem pembaca di dalamnya. Maka tekanan hidrolik low, rendah ya. Seandainya dia ini memiliki sensor untuk membaca tekanan di dalam hidrolik. Oke. Lanjut. Dan apabila lambang hidrolik ini didukung oleh ini ya, oleh ini, biasanya dia akan timbul di sini. Dia akan timbul di situ. Ya artinya level oli hidrolik low, rendah ya. Karena ini adalah lambang level ya, ini tadi lambang level ya. Jadi apabila lambang hidrolik didukung dengan ini, artinya dia membacanya adalah oli hidrolik low, posisinya tidak level ya. Oke. Terus juga kita lanjut lagi Mas Bro, masih di lambang oli tadi, masih ada olinya ya, apabila lambang hidrolik ini ya, lambang hidrolik ini didukung dengan ini, dengan oli tadi ini, dan didukung dengan ini ya, lambang filter, apabila dia memiliki sensor di dalamnya Mas Bro, maka ini dapat dibaca filter oli hidrolik buntu ya. Artinya oli hidrolik ini dalam kondisi tidak lancar. Oke. Dan apabila dia itu didukung juga ya, didukung oleh ini, pada saat alirannya ini didukung oleh aliran, misalnya oli hidrolik itu didukung oleh aliran di bawahnya misalnya gini ya, ini dapat dibaca bahwa oli hidrolik tidak mengalir Bro. Tidak mengalir apabila dia dilengkapi dengan dibaca dengan sensor aliran ya. Apabila dia dilengkapi dengan sensor aliran, bahwa dapat dibaca ini oli hidrolik tidak mengalir atau alirannya kecil, dia bisa berakibat dari filter yang buntu juga. Oke. Terus
lanjut kita ke transmisi, ya. Di transmisi ini pun sama, siapa yang mendukung. Jadi di siapa yang mendukung ini, apabila di transmisi yang mendukung adalah level, di sini dia akan digambar, ya, adalah level, maka ini di sini gambar oli, maka ini dibaca oil level transmisi low. Jadi dia tidak pada levelnya, oleh transmisi tidak pada levelnya. Oke. Dan apabila oli transmisi ini didukung oleh ini tekanan tadi, ya, tekanan tadi, oleh tekanan, maka ini dapat dibaca tekanan oli transmisi rendah apabila di transmisi dilengkapi dengan sensor tekanan. Jadi masing-masingnya itu nanti tergantung, yang baca adalah sensor, Mas Bro, ya. Sensor. Oke. Dan apabila transmisi didukung oleh filter tadi, dia akan timbul di bawahnya sini seperti tadi, ya. Dia akan timbul di bawahnya sini seperti tadi, sama. Dia akan timbul di bawah sini. Maka ini filter oli transmisi buntu. Ya, filter oli transmisi buntu. Dan begitu juga apabila ini ditambah dengan ini, maka aliran oli transmisi buntu. Maka lambang ini akan menyala. Oke. Kita lanjut, Mas Bro. Lanjut. Terus apabila oli transmisi ini juga didukung oleh temperatur di sampingnya, ya, didukung oleh temperatur seperti ini, maka ini dapat dibaca oli transmisi overhead. Jadi oli transmisi Anda dalam keadaan panas. Oke. Oke, selanjutnya kita di brake, Mas Bro. Brake, ya, di rem, sistem rem ini. Sistem rem ini juga ada yang menggunakan angin, ya. Ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan oli. Nah, nanti sistem brake ini juga tergantung siapa yang mendukung. Siapa dia yang mendukung. Misalnya oli brake, dia akan ada lambang oli di sini. Apabila dia menggunakan oli, ya, tekanan oli, akan ada lambang oli di sini, dan akan ada lambang ini di sampingnya, ya, di samping sebelah sini. Maka dalam hal seperti ini, brake Anda dalam kondisi panas, Mas Bro. Ya, bisa juga brake Anda ini lengket. Jadi olinya itu ikut panas, ya. Oli brake ini dia memanas. Ya, akibat gesekan, ya, pastinya, ya. Akibat gesekan. Oke. Terus, ya, di brake ini banyak lambang di brake ini, ya. Nanti teman-teman juga bisa di brake ini ada nanti P, ya, ya, otomatis parkir, ya. Otomatis parkir gitu loh. Terus di brake juga nanti akan ada tanda seru, ya. Artinya brake tanda seru, artinya dalam brake ini sedang kondisi berhati-hati, ya. Atau mungkin belum diinjak brake-nya kalau dia sistemnya parking brake. Oke. Selanjutnya di sini, oke, baik, teman-teman Anda melihat ini, ya. Kita belum sebut ini tadi. Ini adalah lambang udara, Bro. Ya, lambang tekanan udara. Apabila lambang ini masuk ke sini, ya, lambang udara ini masuk ke engine, ya, lambang udara ini masuk ke engine, Mas Bro. Ya. Artinya apa? Artinya pada saat lambang udara masuk ke lambang engine, ya, lambang ini masuk ke sini, itu artinya air cleaner Anda dalam kondisi buntu. Ya, buntu. Air cleaner Anda ini buntu, Mas Bro. Oke, selesai, ya. Sudah, ini saya hapus.
Lalu di sini ada lambang aki. Lambang aki. Aki ini untuk mewakili elektrik, ya. Aki mewakili elektrik. Biasanya saudara, apabila lambang aki ini menyala, ini adalah lambang dinamo cas, ya. Lambang dinamo cas ya dia. Apabila sistem elektrik Anda tidak mengisi, ya, tidak ngecas ya, tidak ngecas ke baterai, atau ada bermasalah sama dinamo casnya, ya, sama alternatornya, maka lambang aki ini akan menyala, bro. Ya, lambang aki ini akan menyala. Oke. Selanjutnya di sini ada gambar steering. Ada gambar steering, ya. Ini gambar steering, ya. Gambar steering ini juga tergantung siapa yang akan mendukung. Apabila dia dilengkapi dengan sensor pendukung lainnya. Contoh umpamanya, apabila dia itu dilengkapi dengan lambang ini di tangkinya, berarti levelnya kurang. Apabila lambang ini, ya, biasanya akan tetap ada oli di sini, di tengah sini ada oli biasanya. Ada lambang oli masuk ke sini. Lambang oli masuk ke sini, dan apabila lambang oli ini didukung oleh tekanan ini, ya. Ya, artinya tekanan pada steering rendah. Tekanan oleh steering rendah. Ya, biasanya steering menjadi berat. Oke? Terus juga apabila lambang ini, bro, ya, apabila lambang ini juga masuk ke dalam engine, ya artinya kondisi waspada engine Anda, gitu ya. Artinya peringatan. Biasanya peringatan ini masuk ke sini, akan ada gambar lain, Mas Bro. Misalnya seperti kalau kayak di LV, ya. Kayak di LV itu dia gambar engine dengan peringatan seperti ini, dia diwakili dengan gambar engine. Cek engine, ya. Gambar cek engine, gitu. Oke, baik. Jadi sekalian kita tambahkan tindakan apa, ya. Tindakan apa teman-teman sebagai operator atau juga teman-teman yang sebagai mekanik, ya. Tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melihat panel ini misalnya menyala. Anggap kita panel engine menyala. Panel engine menyala pada saat, khususnya ini pada saat operator, ya. Ini lebih kepada operator. Pada saat operator melihat lambang ini menyala dan didukung oleh oli ini, ya. Oleh oli ini dan didukung juga oleh tekanan, maka tindakan operator yang harus diambil adalah segera parkir unit. Segera, ya. Segera, sedekat mungkin dari tempat Anda. Jadi kalau misalnya Anda tanjakan, sedekat mungkin tanjakan itu dilewati dan berhenti di atasnya, di tempat yang aman. Karena apa? Karena apabila kita mengabaikan gambar ini, ya, gambar ini itu bisa beresiko tinggi. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan pompa oli. Bisa jadi oli Anda tidak naik, tidak ada penyemprotan di dalam engine. Jadi tindakannya adalah segera, ya, segera lakukan parkir. Ya, kalau untuk mekanik apabila melihat lambang seperti ini, ya otomatis teman-teman harus cek pressure, gitu ya. Cek pressure oil engine, gitu. Oke? Ya bisa juga dia bukan di pompanya, tapi kemungkinan juga dia di sensornya, bisa jadi. Tapi kalau untuk tindakan operator itu lebih baik dihentikan dulu, gitu loh. Hentikan, ya kan, cek engine-nya olinya cukup atau tidak olinya, ya. Ya, melakukan troubleshooting selanjutnya. Setelah itu, ya, lakukan troubleshooting selanjutnya. Jadi tidak main-main apabila Anda melihat lambang tekanan engine ini, karena berhubungan dengan pompa oli engine, ya. Oke. Terus selanjutnya apabila oil engine ini terus dia bertemu dengan lambang temperatur, ya, kayak tadi Mas Bro, ya, ketemu dengan lambang temperatur,
tindakan apa yang harus kita ambil ya untuk operator dan mekanik. Jadi untuk operator, apabila teman-teman menemui ini muncul di unit Anda, muncul ya di unit Anda, artinya di overhead ya. Ya otomatis teman-teman pertama harus parkir di tempat aman dulu, parkirkan dulu di tempat aman ya kan, parkir di tempat aman. Dan jangan sekali-kali Anda membuka tutup radiator pada saat dia masih panas ya, jangan sekali-kali. Jadi yang harus diambil tindakannya adalah teman-teman idlekan dulu ya, RPM-nya turunkan dulu, biarkan dia berputar dulu beberapa menit, mungkin 4 sampai 5 menit ya. Dan setelah itu teman-teman matikan. Ya, matikan, pastikan engine dalam kondisi dingin baru Anda melakukan tindakan. Ya. Karena dalam kondisi seperti ini engine Anda overhead. Ya, ini sangat berbahaya kalau kita ambil tindakan membuka tutup radiator umpamanya ingin cepat-cepat dingin. Ya. Oke. Selanjutnya, apabila engine Anda ini menyala didukung dengan tekanan, didukung dengan level, ya, didukung dengan level, ya teman-teman parkir juga tetap, jangan diteruskan gitu loh. Ya teman-teman operator parkir juga tetap ya, tetap harus parkir sampean. Parkir dan teman-teman cek level level olinya ya. Level olinya mencukupi atau tidak. Gitu, mencukupi atau tidak. Sama seperti tekanan tadi, sama seperti tekanan ini, setelah Anda parkir ya kan, cek posisi oli Anda gitu, cukup atau tidak. Dan terutama operator cek kebocoran. Ya. Jangan-jangan dia berkurang ini hanya karena dia bocor. Jangan-jangan pressernya kurang juga, dia terjadi kebocoran. Jadi yang lebih mudah dulu kita cek ya Mas. Oke? Selanjutnya, oh sorry, tadi salah ya, bukan oli, harusnya dia adalah lambang air di sini ya. Nah, lambang air ya, lambang air. Lalu dia ada temperatur, saya jelaskan ulang, ada temperatur seperti ini. Maka di sini ya teman-teman tetap harus parkir juga gitu loh, gak bisa diteruskan. Harus parkir cari tempat yang aman ya kan. Ya tetap sekali-kali teman-teman jangan jangan membuka tutup radiator. Idlekan engine-nya, terus idlekan sampai dia turun, temperaturnya turun dan lambang ini bisa hilang, ya baru Anda matikan engine-nya. Setelah Anda matikan engine-nya, tunggu sampai benar-benar dingin. Karena posisi seperti ini airnya ya, air temperatur Anda itu dalam kondisi tinggi panas sekali ya, overhead. Oke. Selanjutnya bro. Selanjutnya di hidrolik. Hidrolik. Apabila di hidrolik itu didukung dengan lambang oli, sama kayak tadi lambang oli, dia akan timbul di sini, tetap lambang oli itu akan timbul di sini, ya. Dan dia akan timbul temperatur. Ini artinya oli hidrolik Anda dalam kondisi overhead. Ya, overhead di sini kemungkinan karena beban terlalu berat. Ya, beban kerja terlalu berlebihan. Ya. Atau bisa jadi juga kayak karena olinya kurang. Gitu loh. Atau karena kualitas oli yang tidak baik. Jadi tindakan Anda apa ya? Tindakan Anda adalah tetap parkir dulu Mas. Parkir ya kan, pastikan dulu dia dalam keadaan dingin. Nah, lalu Anda lakukan cek manual olinya, baik melalui gelas ya ataupun sampai buka tutup tangkinya ya pada saat kondisinya sudah mulai dingin ya, benar-benar dingin ya. Usahakan menutup dia di bawah suhu ya 30 derajat lah, 20 derajat harus itu dibuka lah ya. Ya lebih baik kalau dia dingin sama sekali sih sebenarnya, lebih aman, teman-teman, lebih aman. Oke?
Yang selanjutnya apabila teman-teman juga ini hidrolik ini nanti akan didukung oleh hidrolik, itu didukung oleh lambang oli dan didukung dengan lambang level. Dalam kondisi ini mungkin masih agak aman ya, karena apa? Karena mungkin yang dibaca levelnya tidak terlalu habis, karena level ini biasanya dia tuh tidak sampai habis sama sekali, gitu loh. Tidak habis tidak habis sama sekali. Tapi masih ada beberapa masih ada waktu atau diberi kesempatan ya untuk teman-teman mencari tempat yang baik untuk parkirnya ya. Karena dalam kondisi seperti ini kan, dalam lambang ini timbul dengan hidrolik, dia tidak habis sama sekali ya, masih ada cadangan lah di situ ya. Tapi tetap aja demi keamanan unit ya, keamanan kerja agar tidak overhead ya, teman-teman parkir dulu dan cek level olinya. Oke Mas Bro, terus lanjutnya ke transmisi ya. Jadi kita singkat saja agar tidak panjang ini. Lanjut ke transmisi. Apabila transmisi ini didukung dengan lambang oli dan didukung dengan lambang temperatur ya, maka transmisi Anda dalam kondisi overhead. Apa yang harus Anda lakukan? Parkir unit juga tetap, Mas Bro. Parkir unit ya kan. Cek oleh transmisi ini, oleh transmisi Anda ini dia menggunakan coolant atau tidak. Gitu loh. Karena sebagian transmisi ada yang tidak menggunakan coolant ya. Tidak menggunakan coolant, ada juga yang menggunakan coolant untuk pendinginnya ya. Jadi teman-teman parkir dulu, cek dulu dia coolantnya ada tidak. Gitu. Terus kemudian pastikan oleh transmisinya cukup. Ya, oleh transmisinya itu cukup, tidak kurang. Dan terus kemudian ya pastikan juga tidak ada kebocoran, Mas Bro ya, tidak ada kebocoran yang mengakibatkan dia itu panas, atau juga dia bisa jadi panas transmisi ini karena beban berlebihan juga, Oke, selanjutnya apabila di transmisi ini didukung oleh lambang ini, lambang tekanan ya, lambang tekanan ini, langkah yang harus diambil teman-teman ya tetap parkir dan cek apakah ada kebocoran, dan benar-benar hentikan. Setelah teman-teman itu melihat lambang seperti ini, hentikan di tempat yang aman, hentikan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pompa olinya ya, dengan tekanan pompa olinya. Apabila diteruskan, khawatir saja apabila nanti justru merusak komponen yang lain, akan lebih fatal, akan lebih bahaya. Oke. Selanjutnya Mas Bro, kita ke sistem elektrik. Di sini ada gambar aki. Gambar aki ini akan menyala ya pada saat dinamo cas Anda tidak mengisi. Ya, tidak mengecas atau bermasalah dengan dinamo cas Anda. Yang dapat Anda lakukan di sini adalah ya harus mengecek dinamo cas Anda itu ngecas atau tidak, gitu loh. Ngecas atau tidak. Ya dengan cara ya Anda bisa mengukur ya, dia tuh ada keluaran arus tidak, gitu loh. Ada keluaran arus tidak ya, yang dari dinamo casnya. Oke. Selanjutnya di sini Mas Bro, di brake ya. Di brake ini tergantung siapa yang akan mendukung nanti ya. Pada dasarnya apabila brake ini menyala pada saat Anda berkendara, operator sedang menjalankan ya, brake menyala, maka pastikan Anda parkir di tempat yang datar ya. Di tempat yang datar, pastikan Anda parkir di situ dan Anda cek sistem brake-nya. Apabila yang timbul itu misalnya dia tekanan oli, misalnya tekanan ya. Ya teman-teman cek kebocoran. Cek dulu kebocoran. Takutnya
dia tidak terbaca tekanannya hanya karena bocor ya, ada bocor di LAN atau di mana saja yang dia dalam keadaan terbaca oleh sensor. Dan ini bisa berbahaya buat teman-teman ya, teman-teman operator. Jadi saya sarankan untuk teman-teman parkir dan pastikan dapat masalahnya. Begitu juga dengan steering Mas Bro. Steering itu biasanya yang nyala ini. Steering itu ya, tekanan. Steering ini kalau overhead ini jarang steering ini. Yang biasa timbul ini, tekanan. Ya, teman-teman kalau tekanan cek dulu ya. Dia cek ada nggak olinya, minyak steeringnya ya. Ada nggak minyak steeringnya gitu loh. Tapi biasanya dia akan terasa berat Mas Bro. Ya kalau minyak steeringnya kurang tambah dulu ya kan, kelanjutannya dia akan mau cek sampai ke pompa steering masalahnya gitu loh. Atau mungkin jangan-jangan sensornya saja. Oke Mas Bro, dari lambang-lambang ini ya, dari simbol-simbol ini semua mungkin Mas Bro sudah paham ya. Sudah paham. Terutama ini lebih kepada teman-teman yang ingin jadi operator ya. Ingin jadi operator itu wajib sekali teman-teman tahu. Wajib sekali teman-teman harus mengerti ya dasar-dasarnya ini, juga tindakan apa yang harus diambil pada saat lambang-lambang ini juga menyala gitu loh. Jadi lambang dasarnya itu adalah ini ya, lambang engine, terus lambang hidrolik, lambang transmisi, lambang brake, lambang dinamo cas. Di sini ada filter, di sini ada udara, tekanan, aliran, temperatur, air, dan level ya. Jadi ini tergantung nanti ini siapa yang mendukung ke sini. Ini juga siapa yang mendukung ke sini gitu loh. Oke Mas Bro. Sampai di sini mungkin paham ya. Sebenarnya lambang-lambangnya tidak ini aja Mas Bro. Banyak ya. Banyak jenis-jenis simbol-simbolnya itu. Kalau di sana itu ada simbol payung, itu lebih lucu lagi ya. Itu ada simbol payung kayak gini. Ya, simbol payung lah ya. Simbol payung kayak gini. Simbol payung di sana itu seperti ini, dia menandakan bahwa dia mendekati servis. Dia mendekati servis gitu loh. Ya jadi teman-teman lebih rajin kepada membaca ya. Lebih kepada rajin kepada membaca, karena saya melihat simbol-simbol yang lebih aneh lagi, yang maksudnya yang perlu dipelajari lagi, seperti di unit Terek ya, unit Terek yang Arctic itu yang TA400 itu simbol-simbolnya dia berbeda dengan ada kemiripan, cuma dia agak berbeda ya. Jadi untuk teman-teman operator harus lebih banyak belajar ya yang namanya simbol-simbol ini. Tujuannya adalah ya selain untuk pada saat Anda bekerja, juga biasanya operator harus tes ya. Jangan sampai kalau teman-teman operator itu laporan ini lambang apa yang menyala ya kan, cuma sekedar bilang error doang gitu loh, tapi tidak tahu ini lambang apa. Akhirnya teman-teman juga bingung mengambil tindakan ya, yang seharusnya tidak apa-apa teman-teman panik gitu loh. Oke. Ya oke Mas Bro, itu aja yang dapat dibagikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk kita yang lagi belajar ya. Kita yang lagi belajar. Nanti apabila teman-teman ada penjelasan saya yang kurang jelas ya teman-teman anu aja ke komentar aja ya. Karena apa? Karena saya berusaha untuk menghemat waktu Mas Bro. Menghemat waktu di video ini lebih kecil. Jadi kalau ini saya jelaskan semua itu panjang ya, panjang ceritanya akan panjang gitu loh. Oke, supaya kita terjadi diskusi ya di kolom komentar saja kita diskusikan, supaya apa? Supaya ya saya juga nanti akan ada masukan, teman-teman juga akan ada masukan, tentu akan ada pemikiran yang apa yang akan lebih baik lagi ya. Oke. Sebelum ini berakhir ya, kita seperti biasa ngopi dulu Mas Bro. Kopinya selalu ada. Ingat, kopi selalu ada Mas Bro ya. Jangan nggak ngopi gitu loh. Luar biasa. Jadi prinsipnya tetap sama Mas Bro. Prinsipnya adalah apabila orang lain bisa, kenapa harus kita ya kan? Ya, kita suruh orang itulah. Oke. Mungkin itu aja yang dapat dibagikan Mas Bro.
pesannya tetap sama ya. Selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.